Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran ilmu pengetahuan dan inovasi dalam mendorong kemajuan bangsa. Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo mengapresiasi masyarakat Lampung yang terus menjaga dan melestarikan budaya daerah. Halo pemirsa setia Berita Nasional TV, senang sekali Berita Nasional Siang kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Ajeng Tira, inilah Berita Nasional Siang selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman demi mendorong kemajuan Indonesia. Menurut Presiden, perbedaan pandangan tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja sama dan mengabdikan kemampuan terbaik demi kesejahteraan rakyat. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus memperkuat persatuan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka sarasehan kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta International Convention Center Jakarta pada Jumat 26 2026. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa perbedaan latar belakang suku, agama, pengalaman, dan profesi tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun kebersamaan. Menurut Kepala Negara, kecintaan terhadap tanah air harus menjadi landasan bersama dalam mencari titik temu demi kemajuan bangsa. Berbeda kita punya latar belakang, dan saudara-saudara, pengalaman kita pasti berbeda. Tapi dengan premis tadi, dengan anak Indonesia yang cinta tanah airnya, saya kira dalam perbedaan ini kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan. Presiden juga menekankan bahwa kemampuan seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama merupakan fondasi penting bagi kebangkitan Indonesia. Berdasarkan pelajaran dari sejarah, bangsa yang para pemimpinnya mampu mengesampingkan perbedaan dan mengutamakan kepentingan bersama akan lebih mudah mencapai potensi terbaiknya. Meski menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dalam demokrasi, Presiden mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak memicu perpecahan yang menghambat kesejahteraan rakyat. Kepala negara pun mengajak seluruh pemimpin, ilmuwan, dan elemen bangsa untuk mengabdikan pengetahuan, kemampuan, serta gagasan terbaik demi kepentingan rakyat, terutama masyarakat yang paling membutuhkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pertanian. Ya, selanjutnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran ilmu pengetahuan dan inovasi dalam mendorong kemajuan bangsa. Presiden juga menyatakan keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada kualitas sumber daya manusia serta kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi dalam merumuskan kebijakan yang tepat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa selalu berawal dari gagasan dan inovasi yang lahir dari para pemikir terbaik. Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka sarasehan kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta International Convention Center pada Jumat 26 Juni 2026.
Menurut Presiden, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat lahirnya inovasi yang mendorong kemajuan bangsa. Presiden menjelaskan sepanjang sejarah peradaban manusia, perubahan besar selalu ditentukan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu pembangunan nasional harus berpijak pada ilmu pengetahuan agar mampu menghasilkan kebijakan yang tepat serta menghadirkan kehidupan yang layak dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Kepala negara juga menegaskan bahwa keyakinan terhadap peran akademisi menjadi dasar dirinya melibatkan banyak guru besar dan profesor dalam posisi-posisi strategis pemerintahan. Menurut Presiden, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Saudara-saudara yang menjadi guru besar adalah memang orang-orang terpintar yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena itu, setiap inovasi, setiap perubahan, setiap kemajuan di setiap bangsa selama peradaban manusia selalu berasal dari pemikir-pemikir yang terbaik. Presiden Prabowo turut mengapresiasi penyelenggaraan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia yang menghadirkan Sarasehan Kebangsaan sebagai wadah dialog antara pemerintah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Ekonomi kita. Presiden berharap forum tersebut mampu melahirkan gagasan-gagasan strategis yang memperkuat pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia unggul. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Serta dengan menjaga. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo mengapresiasi masyarakat Lampung yang terus menjaga dan melestarikan budaya daerah. Menurutnya, pelestarian budaya menjadi kunci untuk menjaga identitas bangsa di tengah perkembangan zaman. Memasuki hari kedua kunjungannya di Provinsi Lampung, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo bersilaturahmi dengan 5 tokoh adat Lampung di Rumah Adat Keagungan Kedaton, Jalan Sultan Haji Tanjung Senang, Bandar Lampung. Kedatangan Joko Widodo disambut dengan berbagai rangkaian tradisi adat Lampung, mulai dari tarian penyambutan hingga prosesi penginjakan kepala kerbau sebagai simbol penghormatan kepada tamu kehormatan. Dalam sambutannya, Joko Widodo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Lampung yang tetap konsisten menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah. Menurutnya, budaya merupakan identitas bangsa yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Dan diterima langsung oleh Yang Mulia Sultan Serayu, Ibu Cak Nur. Semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat, dan saya sangat menghargai, sangat menghormati kebudayaan yang terus dirawat dan terus dipelihara oleh kita semuanya. Semoga ini akan terus diteruskan oleh anak cucu kita sehingga budaya Nusantara, kebudayaan di Lampung tidak hilang ditelan oleh zaman yang semakin modern ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan pada pagi ini. Rencananya usai bertemu dengan para tokoh adat, Joko Widodo akan melanjutkan agenda dengan menghadiri rapat koordinasi daerah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Bandar Lampung. Dari Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Bentuk penghinaan pada hewan, namun mengandung KSTI 2026 perkuat kolaborasi nasional. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Siang.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia tahun 2026 di Jakarta. Forum ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi pemerintah, akademisi, peneliti, dan dunia usaha untuk mendorong kemajuan sains, teknologi, serta inovasi nasional. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia atau KSTI tahun 2026 di Jakarta International Convention Center Jakarta Minggu 28 Juni 2026. Penutupan Sarasehan menandai berakhirnya rangkaian diskusi strategis yang mempertemukan pemerintah, akademisi, peneliti, dan dunia usaha untuk merumuskan arah pembangunan berbasis sains dan inovasi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan, Sarasehan berlangsung secara dinamis dan produktif dengan membahas berbagai kebijakan strategis nasional. Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti melalui pembentukan kelompok kerja tematik untuk mengonsolidasikan kepakaran nasional serta mendorong hasil riset menjadi kebijakan dan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi pelaksanaan Sarasehan KSTI 2026 sebagai wadah bertukar gagasan dan menyatukan potensi bangsa di tengah tantangan global. Presiden menilai suasana diskusi berlangsung positif, terbuka, dan menunjukkan semangat kolaborasi antar berbagai elemen bangsa. Inilah keinginan saya bahwa semua potensi seluruh bangsa harus bersatu, harus mengeluarkan segala pemikiran, segala inisiatif untuk kebaikan kita bersama, untuk survival kita, untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan kemajuan Indonesia membutuhkan persatuan serta keterlibatan seluruh potensi nasional dalam mengembangkan sains, teknologi, dan inovasi. Penutupan Sarasehan KSTI 2026 menjadi langkah awal memperkuat sinergi pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan peneliti untuk mewujudkan Indonesia yang unggul dan berdaya saing di tingkat global. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Saudara-saudara, Ya, pemirsa, Kementerian Agama menggelar Nikah Fest dan Islamic Wedding Expo 2026 di Jakarta. Selain menghadirkan nikah massal, acara ini juga memfasilitasi ratusan peserta lajang untuk mencari pasangan melalui program Golek Garwo. Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam kembali menggelar Nikah Fest dan Islamic Wedding Expo 2026 di Jakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selain pameran berbagai vendor pernikahan, acara ini juga menghadirkan program Golek Garwo, yaitu ajang taaruf yang mempertemukan para lajang yang ingin menemukan pasangan hidup. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rohmat menyebutkan hingga hari pelaksanaan tercatat lebih dari 400 peserta telah mengonfirmasi kehadiran. Mayoritas peserta berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, dengan jumlah peserta perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Menurut Abu Rohmat, program ini diharapkan menjadi salah satu upaya membantu masyarakat menemukan jodoh, sekaligus menjawab tren menurunnya angka pernikahan di Indonesia. Kemenang berencana menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin, bahkan berpeluang digelar 2 kali dalam setahun. Bagi peserta yang berhasil menemukan kecocokan, Kementerian Agama juga siap memfasilitasi pelaksanaan nikah massal, seperti yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya. Mengevaluasi kegiatan ini dan merancang ke depan, ini akan menjadi salah satu agenda tahunan yang akan kita lakukan dan berharap bisa mungkin setahun 2 kali untuk memberikan fasilitasi kepada mas-mas mbak-mbak yang memang berikhtiar untuk menemukan jodoh. Termasuk ini juga merupakan salah satu jawaban tren di mana pernikahan selalu turun. Pada sisi yang lain perceraian juga selalu meningkat begitu. Nah, dengan harapan dengan kegiatan seperti ini kami berharap perkenalan bisa dilakukan lebih intensif, lalu kemudian terbentuknya persiapan sebelum melaksanakan akad nikah juga semakin baik sehingga nanti keluarga sakinah bisa betul-betul diwujudkan dalam keluarga mereka. Pak Dirjen, kalau misalnya mereka sudah
dapat pasangan, apakah dari Kemenang juga akan memfasilitasi misalnya? Tadi yang saya katakan kalau memungkinkan dan mereka berharap sebagaimana yang sudah kami lakukan kemarin. Apalagi yang ini berada dalam forum yang kita temukan, ta'aruf ya. Yang tidak kami kenal sebelumnya saja, kami juga memberikan fasilitasi. Insya Allah kalau misalnya nanti ada kesepakatan di antara mereka, kami akan ikut membantu melaksanakan kegiatan nikah secara massal ya. Sementara itu, Ketua Forum Ta'aruf Indonesia Rian Budi Nuryanto menyatakan program ini telah berjalan sejak tahun 2016 dan berhasil mempertemukan serta memfasilitasi lebih dari 19.000 pasangan menuju pernikahan. Rian menjelaskan seluruh proses dikelola secara gratis, mulai dari pendaftaran, proses ta'aruf hingga fasilitas pernikahan massal, termasuk mahar, biaya akad, rias pengantin, hingga paket bulan madu. Dan alhamdulillah alumni Golek Garwo ini, alhamdulillah kita dukungan banyak pihak, namanya Sodakoh Kreativitas, semua elemen bangsa itu sudah bisa meluluskan 19.000 pasangan, termasuk saya sendiri. Ya, alhamdulillah saya juga peserta ya. Jadi memang kita di sini ada sifatnya memfasilitasi, artinya bahwa di ajang ini adalah menemukan para jombloan dan jomblowati seluruh Indonesia, bahkan kadang-kadang ada juga dari luar negeri untuk bisa menemukan belahan hatinya, begitu. Teknisnya awalnya mereka adalah cukup mendaftar, baik mendaftar secara online itu bisa pakai web kita maupun pakai link barcode. Ya, cukup hanya sederhana itu. Yang jelas harus punya niat, karena kalau tanpa niat tidak akan kejali-jali. Dan semuanya ini gratis, dari acara Golek Garwo sampai nikah bareng kita pun semuanya gratis. Melalui program ini, pemerintah berharap semakin banyak generasi muda memperoleh akses untuk membangun keluarga yang harmonis, sekaligus mendorong terbentuknya keluarga sakinah di masa mendatang. Dari Jakarta, Gada Agung, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo meminta seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI membangun mesin partai yang kuat hingga tingkat desa sebagai modal menghadapi pemilu 2029. Jokowi yakin dengan struktur partai yang kuat dan aktif, PSI tidak hanya lolos ke Senayan, tetapi mampu meraih hasil yang lebih besar. Dalam arahannya kepada kader PSI di Bandar Lampung, Jokowi mengapresiasi capaian kepengurusan PSI di Provinsi Lampung yang telah terbentuk hingga tingkat desa dan kelurahan dengan capaian sekitar 92%. Menurut Jokowi, struktur partai yang telah terbentuk hingga akar rumput akan menjadi modal besar untuk membangun mesin partai yang kuat dalam menghadapi pemilu mendatang. Jokowi menegaskan struktur organisasi tidak boleh hanya ada di atas kertas. Seluruh pengurus, terutama di tingkat kecamatan dan ranting, harus aktif hadir di tengah masyarakat. Kader PSI diminta membangun hubungan sosial dengan warga melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, mulai dari melayat warga yang meninggal dunia, menghadiri acara pernikahan, hingga mengikuti kegiatan keagamaan seperti tahlilan dan yasinan. Selain itu, Jokowi juga mendorong kader PSI memperkenalkan partai kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama agar keberadaan PSI semakin dikenal luas. Jokowi menyebut tingkat pengenalan masyarakat terhadap PSI masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, saat ini baru sekitar 78% masyarakat yang mengenal PSI, sementara yang mengetahui logo gajah sebagai identitas partai masih berkisar 48%. Menutup arahannya, Jokowi menegaskan target PSI pada pemilu 2029 bukan sekadar lolos ke DPR. Menurutnya, target partai jauh lebih besar dengan syarat seluruh mesin partai di semua tingkat bekerja secara aktif dan solid di tengah masyarakat. Yang kenal PSI logonya gajah itu baru 48%, masih separuh. Terus sebab itu dikenalkan pada masyarakat, pada para tokoh bahwa PSI itu logonya gajah. Dan gajah itu paling enak itu di Lampung. Penampakannya paling enak itu di Lampung. Kenapa saya datang ke Lampung ini salah satunya adalah karena gajah. Jadi saya datang, saya nggak ingin berpanjang-panjang. Yang paling penting tadi, struktur partai harus menjadi struktur yang hidup dan bekerja. Siap? Siap.
Senayan. Masuk Senayan itu insya Allah masuk. Percaya saya. Kalau masuk Senayan, insya Allah masuk. Tapi angka yang kita targetkan itu angka yang tidak kecil. Saya nggak usah ungkap di sini, ini internal. Banyak eksternal yang juga ada di ruangan ini. Selain hadir Akonda Partai Solidaritas Indonesia, Presiden Republik Indonesia ke-7 juga melakukan safari politiknya ke Museum Gajah dan pelaku UMKM di Bandar Lampung. Kedatangan Jokowi disambut antusias masyarakat sekitar yang telah menanti kedatangan Presiden Republik Indonesia ke-7 untuk bersalaman dan bersuah foto. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Universitas Sekuritas Indonesia menyelenggarakan sidang Senat Terbuka Wisuda Program Magister, Sarjana dan Diploma Gelombang 1 tahun akademik 2025-2026 dengan mengusung tema Sinergi Unggul Berdampak. Acara yang bertajuk Wisuda Apresiasi Grande ini sukses digelar di Harris Hotel dan Conventions Festival Citylink Bandung pada Sabtu 27 Juni 2026. Universitas Sekuritas Indonesia secara resmi melepas 276 lulusan yang terdiri dari 273 lulusan tahun akademik 2025-2026 dan 3 lulusan tahun sebelumnya. Rincian sebaran lulusan meliputi 50 orang dari program S2 Manajemen, 97 orang S1 Manajemen, 124 orang S1 Akuntansi, 1 orang D3 Perbankan dan Keuangan, serta 4 orang D3 Akuntansi. Dalam acara tersebut terlihat beberapa tokoh yang hadir, di antaranya utusan khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Digital Ahmad Ridho Sabana, Sekretaris Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, serta Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Puki Wibawa Karyaguna. Dalam pidato sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menekankan pencapaian luar biasa para lulusan, baik di bidang akademik maupun non-akademik, yang dapat memberikan peran positif bagi pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Dan puncaknya tentu di perguruan tinggi. Dan ini sekali lagi menjadi komitmen Pak Gubernur, Pak Didi, Bapak Aing, bagaimana pendidikan Jawa Barat bisa optimal. Tempo hari Bapak Ibu menyimak bagaimana proses SPMB yang dimulai dengan pemetaan pemetaan calon murid baru, dilanjutkan dengan SPMB putaran 1 dan insyaallah dilanjutkan putaran 2. Dan komitmen Pak Gubernur dan 400.000 lebih yang daftar SPMB, SMA, SMK negeri di Jawa Barat, harapannya semua memiliki peluang. Sementara itu, bertindak sebagai orator ilmiah, utusan Presiden Republik Indonesia bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital Ahmad Ridho Sabana menyampaikan orasi ilmiah yang menekankan pentingnya kesiapan generasi muda menghadapi transformasi ekonomi berbasis inovasi dan teknologi digital. Menurutnya, lulusan perguruan tinggi harus mampu menjadi sumber daya manusia yang adaptif, kreatif, sekaligus memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global. Penting daripada gelar yang tertulis pada ijazah Anda hari ini, Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat besar dan Indonesia memiliki generasi muda yang luar biasa. Pertanyaan bukan lagi apakah Indonesia peluang itu sudah ada di depan kita. Pertanyaan adalah siapa yang akan mengambil peluang tersebut. Dan kami berharap jawabannya adalah Anda semua yang hadir di ruangan ini. Maka jangan hanya bercita-cita untuk menjadi sukses, bercita-citalah untuk menjadi relevan, berdampak dan berintegritas. Melangkahlah beyond degree melalui ijazah menuju kehidupan yang memberi manfaat bagi sesama, bagi alma mater dan bagi Indonesia. Indonesia membutuhkan talenta, Indonesia membutuhkan inovator, Indonesia membutuhkan entrepreneur, Indonesia membutuhkan pimpinan yang berintegritas. Sementara itu, salah satu wisudawan program Magister atau S2 Palangitan Sialagan mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan meraih gelar Magister setelah melalui proses pembelajaran yang penuh tantangan.
Ia berharap ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dapat menjadi bekal untuk memberikan kontribusi nyata bagi dunia kerja maupun masyarakat. Saya sebagai wisudawan pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada Universitas Ekuitas Indonesia, sukses selalu, dan ilmu yang kami dapatkan di program Magister Manajemen Ekuitas Indonesia semoga bermanfaat untuk Indonesia dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Bandung, Jawa Barat, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi Presiden Trump meminta Kongres menyetujui tambahan anggaran perang. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Siang. Pemirsa, Presiden Trump meminta Kongres menyetujui tambahan anggaran sekitar 1.574 triliun rupiah. Dana ini sebagian besar akan digunakan menutup biaya perang Iran serta mendanai sejumlah program prioritas pemerintah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 24 Juni 2026 mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar 87,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.574 triliun rupiah kepada Kongres. Sebagian besar dana akan dialokasikan menutup biaya operasi militer Amerika Serikat dalam konflik dengan Iran. Selain untuk keperluan Pentagon, anggaran juga mencakup bantuan bagi petani Amerika, penanganan wabah Ebola di Afrika Tengah, serta pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur dalam negeri. Usulan ini diajukan sehari setelah Kongres meluluskan resolusi simbolis mendesak agar setiap tindakan militer terhadap Iran mendapat otorisasi resmi dari anggota parlemen. Direktur Anggaran Gedung Putih Russell Forge menyampaikan permintaan ini melalui surat kepada Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson dengan menyebut kebutuhan dana sebagai langkah penting dan mendesak. Proposal ini diperkirakan akan menghadapi tantangan berat di Kongres. Alasannya, sejumlah anggota Partai Demokrat menolak kebijakan perang terhadap Iran. Sebagian politisi Partai Republik mempertanyakan besar biaya, tujuan, serta peluang berakhir konflik. Di Senat, rancangan undang-undang pengeluaran membutuhkan dukungan 60 suara untuk dilanjutkan. Kondisi ini membuat pemerintah Trump memerlukan dukungan lintas partai agar usulan tambahan anggaran bisa disetujui. Informasi selanjutnya, Presiden Trump mengklaim Turki hampir terlibat dalam perang Iran di pihak Tehran. Trump mengklaim keterlibatan Turki berhasil dicegah setelah ia meminta Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak membawa negaranya masuk ke dalam konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Turki hampir terlibat dalam perang Irak di pihak Teheran melawan Israel. Namun menurut Trump, keterlibatan berhasil dicegah setelah ia meminta Presiden Recep Tayyip Erdogan tidak membawa negaranya masuk ke dalam konflik. Pernyataan ini disampaikan Trump di Gedung Putih pada Kamis 25 Juni 2026. Menurut Trump, ia secara langsung meminta Erdogan agar Turki tidak ikut terjun ke dalam perang. Trump menyatakan permintaan tersebut dipenuhi pemimpin Turki. Selain membahas konflik Timur Tengah, Trump memastikan akan menghadiri KTT NATO yang dijadwalkan berlangsung di Ankara. Ia menyebut kehadirannya sebagai bentuk penghormatan kepada Presiden Erdogan. Dalam kesempatan yang sama, Trump menanggapi permintaan Turki memperoleh pesawat tempur F-35 beserta mesin yang dibutuhkan bagi program pesawat tempur buatan dalam negeri. Trump mengatakan pemerintahannya akan mempertimbangkan langkah memenuhi kepentingan Turki. Belum ada tanggapan pemerintah Turki atas pernyataan Trump. Beralih ke kabar lain, Timnas Meksiko menutup fase grup Piala Dunia 2026 dengan hasil sempurna. Kemenangan telak 3 gol tanpa balas atas Republik Ceko membawa El-Tri melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup A. Hasil ini membuat Republik Ceko mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. Ribuan pendukung Timnas Meksiko tumpah ke jalanan Mexico City merayakan kemenangan tim kebanggaan mereka atas Republik Ceko.
Pusat perayaan terlihat di kawasan Angel of Independence dan air mancur Cibeles dipadati lautan supporter berbalut warna hijau, putih, dan merah. Meski hujan mengguyur kota, antusias penggemar tidak surut. Mereka merayakan kemenangan dengan payung dan jas hujan. Dalam pertandingan terakhir grup A yang digelar di Stadion Mexico City, El-Tri menampilkan permainan dominan dan menang 3 gol tanpa balas. Mateo Haves membuka keunggulan Meksiko sebelum Joaquin Quinones dan Roberto Alvarado menambah 2 gol lain memastikan kemenangan. Hasil ini membuat Meksiko menyapu bersih 3 pertandingan fase grup dan mengumpulkan 9 poin sempurna. Sebagai juara grup A, Meksiko berhak melaju ke babak 32 besar dan akan menjalani pertandingan berikutnya pada 30 Juni 2026. Sementara itu, Republik Ceko harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 setelah hanya mengumpulkan 1 poin dari 3 pertandingan fase grup. Ya, sementara itu ribuan pendukung Korea Selatan memadati Gwanghwamun Square di Seoul harus menelan kekecewaan setelah tim kesayangan mereka takluk 1 gol tanpa balas dari Afrika Selatan pada laga terakhir grup A Piala Dunia 2026. Hasil ini membuat peluang Korsel lolos ke babak berikutnya masih belum pasti. Ribuan penggemar sepak bola Korea Selatan berkumpul di Gwanghwamun Square, Seoul menyaksikan langsung melalui layar raksasa pertandingan tim Taeguk Warriors melawan Afrika Selatan pada Kamis 25 Juni 2026. Sepanjang pertandingan, para supporter memberikan dukungan dan sorakan bagi timnas Korea Selatan. Namun suasana berubah menjadi hening saat Afrika Selatan berhasil memecah kebuntuan melalui gol Tapelo Maseko pada menit ke-63. Gol ini menjadi satu-satunya pembeda dalam laga digelar di Monterrey dan memastikan kemenangan Afrika Selatan dengan skor 1-0. Hasil itu mengantarkan Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup A mendampingi Meksiko keluar sebagai juara grup. Di Seoul, banyak pendukung mengaku sangat kecewa karena yakin Korea Selatan mampu meraih kemenangan dalam pertandingan kali ini. Sebagian fans menilai timnas Korea Selatan membuang terlalu banyak peluang pada babak pertama dan gagal melakukan penyesuaian taktik efektif pada babak kedua. Meski demikian, mereka tetap memberikan apresiasi kepada para pemain yang telah berjuang hingga akhir pertandingan. Korea Selatan harus menunggu hasil pertandingan grup lain untuk mengetahui apakah mereka bisa melaju ke fase selanjutnya sebagai salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik. Ya pemirsa, demikian berita nasional siang telah menemani Anda. Jangan lupa saksikan berita nasional petang pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.